Pada awal film kita diperlihatkan wanita yang bernama Minhe. Terlihat Minhe mendapatkan telepon dari temannya bahwasannya Minhe harus datang di acara reuniannya untuk makan bersama, sehingga Minhe bersiap-siap untuk menepati janjinya untuk makan bersama. Di sisi lain kita diperlihatkan pria yang bernama Han Yung. Han Yung merupakan seorang manajer pabrik, sehingga dirinya memberitahukan kepada temannya bahwasanya udah waktunya untuk istirahat dan menyuruh temannya untuk segera makan untuk satu porsi, yaitu untuk satu orang. Namun terlihat Han Yung mengajak seorang pria untuk makan bersama dengannya. Oke, kita sebut aja namanya yang bernama Dong Hon. Lanjut, di sisi lain terlihat Minhe berkumpul dengan temannya, namun dirinya tidak memakan makanan tersebut karena makanan tersebut merupakan daging anjing. Setelah itu terlihat istri Han Yung mengatakan kepada temannya bahwasanya makanan yang telah dimakannya akan dibayar oleh Minhe, sehingga Minhe merasa kesal karena dirinya tidak memakan makanan tersebut. Dengan terpaksa Minhe pun membayarnya, walaupun hanya teman-temannya saja yang memakan makanan tersebut. Di sisi lain terlihat Dong Ho pun menikmati makanannya itu bersama Han Yung. Sedikit informasi bahwa Han Yung merupakan tetangganya Dong Mon, sehingga mereka saling dekat di dalam pekerjaannya. Scene berpindah, kita diperlihatkan anak Dong Hon yang bernama Sowon. Terlihat Sowon memperbaiki soal yang udah dikerjakannya di sekolah. Tak lama itu Sowon pun bergegas untuk pergi ke toko ibunya. Namun Sowon melihat teman sekelasnya itu sedang bermain di toko milik ibunya. Sebut aja temannya yang bernama Yongsek. Lanjut, terlihat mereka berdua pun saling bermusuhan, sehingga Sowon memanggilnya itu dengan wajah yang besar. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Sowon yang merasa kesulitan saat mengerjakan tugas matematikanya, sehingga Sowon mengatakan untuk ibunya untuk menyuruh ayahnya untuk mengerjakannya. Namun ibunya berkata bahwasanya ayahnya itu tidak akan pernah mengerti, sehingga Minhe menyuruh Dong Hon untuk makan bersama. Sedikit informasi bahwa mereka semua merupakan satu keluarga. Lanjut, Minhe pun berusaha memberikan jawabannya. Namun Sowon merasa jawaban ibunya itu salah, sehingga Minhe meminta untuk Dong Hon menjelaskannya. Namun Dong Hon berkata kepada anaknya dan ibunya untuk tidak bertengkar. Kemudian pagi hari pun tiba. Terlihat Sowon meminta untuk ayahnya mengikat rambutnya sebelum dirinya berangkat ke sekolah. Namun Dong Hon mendapatkan telepon dari teman kerjanya bahwasanya barang-barang di pabriknya itu sudah datang, sehingga dirinya akan kerja dan tiba dalam waktu 20 menit. Karena Dong Ho terburu-buru untuk kerja, rambut Sowon pun gagal untuk diikatnya dan terpaksa Sowon menjepit rambutnya itu sendiri karena kedua orang tuanya itu terlalu sibuk. Tak lama itu terlihat Minhe yang mengetahui bahwasannya Sowon belum berangkat sekolah, sehingga dirinya berusaha untuk menemui Sowon. Namun terlihat Minhe melihat Sowon telah berangkat di saat hujan deras, dan Minhe pun berkata dirinya berjanji suatu saat akan mengikat rambutnya. Namun Sowon merasa ibunya terlalu sibuk, sehingga dirinya merasa kesal. Tak lama itu ibunya pun menawarkan apakah Sowon ingin diantar ke sekolahnya. Sowon pun berkata bahwasanya dirinya bisa ke sekolah dengan sendirinya dalam waktu 3 menit. Minhe pun memberi amanat untuk Sowon saat jalan kaki untuk melalui jalan besar, tidak melalui lewat gang. Sehingga Sowon yang mendengarnya pun langsung bergegas berangkat ke sekolahnya walaupun hujan deras. Di sisi lain terlihat pria ini yang sedang mabuk, dirinya sedang mengamati anak-anaknya untuk dijadikan pelampiasan. Kembali lagi ke Sowon, terlihat dirinya bertemu dengan sosok pria misterius yang meminta untuk dirinya dipayungi. Sowon pun berusaha untuk menolaknya karena dirinya telah terlambat ke sekolah. Namun tanpa lama-lama pria itu pun mengeksekusi Sowon hingga Sowon merintih kesakitan di dalam gedung tersebut. Selanjutnya Minhe pun mendapatkan kabar dari ibunya Yongsek bahwasannya di sekolahnya banyak polisi karena terjadi seorang anak perempuan yang mengalami sekarat, sehingga Minhe yang mendengarnya pun merasa itu Sowon, sehingga dirinya itu khawatir. Di sisi lain Dong Ho pun mendapatkan panggilan dari seseorang bahwasanya Sowon telah sekarat dan berada di dalam rumah sakit, sehingga menyuruh untuk Dong Ho segera datang ke rumah sakit tersebut. Sontak kabar tersebut membuat Dong Ho kaget. Di sisi lain terlihat pria ini menanyakan tentang keadaan perempuannya, namun polisi itu pun menjawab bahwasanya perempuan tersebut wajahnya itu sangat terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tak lama itu Minhe pun telah sampai di rumah sakitnya dan dirinya itu berusaha untuk menemui Sowon. Namun dokternya itu memberitahu bahwa hasil pemeriksaan menyatakan Sowon mempunyai banyak luka berupa luka sobek
robek di anus besarnya, sehingga Sowon harus dioperasi untuk dokternya memotong bagian usus besar dan usus kecilnya. Namun ketika Min-hee melihat Sowon, dirinya pun merasa kaget karena Sowon terluka begitu parah, dan tanpa lama-lama dokternya pun membawanya ke ruang operasinya. Di sisi lain, Min-hee pun merasa menyesal karena membiarkan Sowon jalan sendiri saat ke sekolah. Namun Min-hee merasa ibunya Yong-sek itu mengetahui bahwasanya korbannya itu adalah Sowon, sehingga dirinya merasa takut ibunya Yong-sek memberitahukan beritanya ke orang lain. Dan jika itu terjadi, maka Min-hee akan merobek mulutnya. Tak lama itu terlihat perawat memberitahu untuk dari salah satu mereka untuk masuk ke ruangan operasinya. Namun dokternya itu mengatakan bahwa dirinya harus mengambil usus besar dan anusnya, jika tidak maka Sowon akan mati. Namun Sowon akan selamat jika dokternya itu memasang anus buatan atau pemasangan stoma usus, maka Sowon akan hidup. Dong Ho yang mendengarnya pun berharap dokternya tersebut akan bisa menyelamatkannya. Setelah operasinya selesai, Dong Ho pun berusaha untuk menghampiri Sowon. Namun Sowon menanyakan ibunya. Dong Ho pun menjawab bahwa dirinya gantian, sehingga ibunya itu berada di luar. Walaupun Dong Ho merasa tidak tega saat melihatnya, dan Sowon pun berkata untuk ayahnya menangkap penjahatnya karena membuat Sowon kesakitan, sehingga dirinya memberitahu ciri-ciri pelakunya, dan hal tersebut terjadi di dekat sekolah. Namun Dong Ho pun merasa khawatir anaknya, sehingga menyuruh Sowon untuk istirahat tidur. Namun Sowon merasa kesakitan, sehingga hal tersebut membuat Dong Ho merasa tidak tega melihat keadaan Sowon. Kemudian scene beralih, terlihat mereka mendapatkan informasi dari polisinya bahwasanya sidik jari pelakunya telah ditemukan, karena hal tersebut cocok dengan para mantan narapidananya, sehingga Dong Ho pun menghampiri petugas yang menyelidiki kasusnya. Namun pria itu berkata bahwasanya sidik jari bisa dari siapapun, sehingga para polisi membutuhkan bukti lain, bukan hanya sidik jari seperti membutuhkan CCTV dan DNA. Namun pria itu berkata jika korbannya bersaksi dan mengetahui ciri-ciri pelakunya, maka lebih cepat untuk menangkapnya tanpa surat perintahnya. Tak lama itu Dong Ho pun memberitahu kepada Min-hee supaya anaknya itu membuat kesaksian. Namun Min-hee merasa tidak setuju karena hal tersebut akan membuat Sowon mengingat kejadian tersebut, sehingga dirinya merasa marah. Namun polisi tersebut memberitahu bahwa ada seorang psikiater yang akan mendampingi Sowon untuk menghadapi kasus kekerasan seksualnya. Namun Min-hee merasa marah karena polisi tersebut tidak mengawasi mantan narapidananya, sehingga hal tersebut terjadi kepada anaknya. Namun polisi tersebut menyuruh untuk Dong Ho membawa mainan dan buku harian milik Sowon untuk diberikan kepada psikiaternya atau terapis. Setelah itu Dong Ho pun berusaha mengambil buku gambar yang sering dipakai oleh Sowon. Tak lama itu Sowon pun bertemu dengan psikiaternya yang bernama Sonny. Terlihat Sonny berkata bahwasannya kondisi Sowon belum stabil, sehingga dirinya harus mendapatkan izin dari orang tuanya sebelum dirinya menanyakan ciri-ciri pelakunya kepada Sowon. Setelah itu Sonny pun telah mendapatkan izin, dan dirinya pun berusaha untuk berbicara dengan Sowon supaya Sowon dapat memberi pernyataan untuk Sowon mengingat ciri-ciri pelakunya. Tanpa lama-lama mereka pun menampilkan foto pelakunya yang cocok dengan sidik jarinya, sehingga menyuruh untuk Sowon menundukkan kepala jika itu pelakunya. Lalu Sonny pun menyuruh untuk Sowon menunjukkan gambar si pelakunya. Tanpa lama-lama Sowon pun menunjukkan foto pelakunya yang telah menyakitinya. Selanjutnya Sonny pun memberikan kartu supaya anak Dong Ho menjalani terapis atau perawatan dengannya melalui kartu yang diberikannya. Namun Min-hee seolah tidak terima, sehingga mengembalikan kartu tersebut kepada Sonny. Di tempat lain terlihat para anggota polisi telah sampai di rumah pelakunya dan berusaha untuk menangkapnya. Tak lama itu Sowon pun mendapatkan kabar bahwasannya pelakunya itu telah ditangkap, sehingga dirinya itu bergegas untuk pergi ke kantor polisinya. Sesampai di kantor polisi, Dong Ho pun melihat banyak wartawan yang telah berhamburan, namun dirinya bernekat untuk menemui pelakunya. Namun petugas polisi menghadangnya, sehingga dirinya tidak dapat masuk. Tak lama itu terlihat berita pun telah berhamburan yang menjuluki kasus pemerkosaan yang dialami oleh Sowon, sehingga ibu Yong-sek yang melihatnya pun merasa sedih karena hal tersebut harusnya tidak diketahui oleh publik, karena itu merupakan di bawah umur. Lalu Dong Ho pun mendapatkan telepon dari Han Yung bahwasannya rumah sakit yang didiami oleh Sowon telah masuk ke dalam TV.
sehingga Dong Ho yang mendengarnya pun berusaha untuk menemui Sowon. Tanpa lama-lama Dong Ho pun berusaha untuk memindahkan Sowon ke kamar lain untuk menghindari wawancara dari karyawannya. Namun para wartawan mengetahui keberadaan dirinya sehingga Dong Ho pun bernekat untuk menggendong Sowon lewat tangga tersebut untuk menghindari para wartawannya. Namun setelah sampai di ruangannya pun Sowon pun merasa sedih karena kantong kolostominya itu bocor, sehingga Dong Ho pun berusaha untuk membersihkannya sambil menunggu kedatangan dokternya. Namun Sowon merasa trauma karena mengira Dong Ho akan mencabili sehingga menyuruh ayahnya itu untuk pergi. Namun tiba-tiba Dong Ho pun melihat anaknya itu bersesak napas sehingga dirinya itu merasa khawatir. Tak lama itu perawat pun datang dan berusaha untuk mengobati Sowon. Singkat cerita, terlihat Min Hee yang terbangun dari pingsannya karena dirinya itu sedang hamil dan dirinya lupa untuk memberitahu kepada Dong Ho karena dirinya itu khawatir kepada Sowon. Kemudian Dong Ho berusaha memberitahu Sowon bahwasanya ibunya itu sedang hamil dan Sowon akan mempunyai adik yang kecil. Namun Sowon enggan berbicara dengan ayahnya karena dirinya itu merasa masih trauma sehingga tidak mau berbicara dengan pria dewasa termasuk ayahnya sendiri. Setelah itu perawat itu pun memberikan kartu dari terapisnya untuk Dong Ho supaya anaknya itu mendapatkan perawatannya dengannya. Tak lama itu Dong Ho pun berusaha mencari cara supaya dirinya itu dapat menghibur Sowon. Setelah itu saat dirinya membayar uang rumah sakitnya, dirinya mendapatkan pesan bahwa dirinya harus ke pengadilan, sehingga dirinya pun memberitahu Han Yung bahwasanya dirinya itu tidak bisa kerja karena dirinya akan menghadapi persidangan. Namun Han Yung yang merasa kasihan kepada Dong Ho, dirinya pun menawarkan untuk Dong Ho menggunakan uang miliknya karena Han Yung mempunyai uang simpanan, sehingga Dong Ho pun menerima tawarannya. Kemudian terlihat Ibu Yongsek menjenguk Min Hee dan berusaha memberikan makanan untuknya. Namun Min Hee merasa wanita itu yang telah menyebarkan gosip tentang anaknya sehingga Min Hee merasa marah. Wanita itu pun menjelaskan bahwa dirinya itu sering datang ke rumah sakit, namun dirinya itu takut karena Min Hee mengancam akan merobeknya, sehingga dari situlah terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya terlihat jaksa berusaha menanyakan hal yang berkaitan dengan pelecehan terhadap Sowon. Namun pelaku tersebut berkata bahwa dirinya itu tidak mengingat apapun karena dirinya itu sedang mabok, dan dirinya itu pun mengaku bahwa sepatu dan rompinya tersebut adalah miliknya. Namun hal tersebut telah hilang dalam waktu 3 hari di proyeknya, sehingga jaksa akan menindaklanjut untuk menanyakan hal tersebut kepada buruh konstruksinya dan persidangan pun akan ditunda. Namun terlihat Han Yung yang merasa kesal kepada pelakunya karena telah menyakiti anak Dong Hon. Kemudian scene beralih, terlihat Sony merencanakan untuk memberikan kejutan terhadap Sowon dengan cara Min Hee dan temannya itu memakai kostum kokomong atau badut supaya dapat menghibur Sowon. Dan tak menyangka Sowon pun dapat tersenyum lebar karena dirinya itu menyukai kokomong. Setelah itu Sony pun berkata bahwa Sowon dapat menghilangkan stres atau traumanya dengan cara tertawa bersama kokomong. Namun terlihat pemilik kostum kokomong berkata $19 untuk satu kostum dalam waktu 2 jam. Dan mereka meminjam 4 kostum sehingga total yang harus dibayar Dong Ho yaitu $150. Tanpa lama-lama dirinya pun membayarnya dengan kreditnya. Namun Dong Ho pun berusaha untuk menyewa kostumnya lagi dengan diskon yang rendah. Tak lama itu pria itu pun memberikan kostum yang jarang dipakainya kepada Dong Hon supaya Dong Ho dapat menggunakannya. Setelah itu tanpa lama-lama Dong Ho pun memakai kostum tersebut dan berusaha untuk menemui anaknya supaya dirinya dekat sama anaknya, dan Dong Ho pun mendapatkan pelukan dari anaknya walaupun dirinya pakai kostum. Namun Dong Ho pun mendengarkan bahwa ada seseorang yang akan masuk sehingga dirinya itu bersembunyi di dalam WC. Lalu scene beralih, terlihat Sony berusaha mengajak Sowon untuk berbincang. Namun Sowon yang berkata bahwa dirinya itu merasa takut jika dirinya sekolah lagi.
karena kejadian tersebut, sehingga beranggapan teman-temannya telah mengetahui hal yang dialami oleh Sowon. Namun Sowon berniat suatu hari nanti dirinya akan menjelaskan kepada temannya dengan baik-baik supaya tidak terjadi salah paham. Lalu Sony pun menanyakan apa yang akan dia lakukan Sowon setelah keluar di rumah sakit. Sowon pun menjawab bahwa dirinya ingin kembali ke sekolah lagi dan ingin melihat bayi yang dikandung oleh ibunya karena suatu hari dirinya ingin menggendong adiknya tersebut. Di sisi lain terlihat Yongseok menempelkan kertas di tokonya Sowon supaya Sowon kembali untuk sekolahnya lagi, dan terlihat teman-teman Minhee berusaha mengumpulkan uang supaya mereka semua dapat membantu keluarga Sowon. Di tempat lain, Ibu Yongseok pun berusaha untuk membersihkan rumah milik Minhee untuk menyambut kepulangan Sowon. Selanjutnya terlihat Donho mengajak istrinya dan anaknya untuk segera pulang karena dirinya telah meminjamkan mobilnya. Namun ketika Minhee menawarkan apakah Sowon ingin ikut dengan ayahnya, namun Sowon menolaknya karena dirinya itu masih ada rasa trauma. Lalu ketika dalam perjalanan yang melewati tempat kejadian Sowon, dirinya pun merasa trauma lagi sehingga jantungnya itu berdebar kencang. Tanpa lama-lama Minhee pun berusaha membawa Sowon ke rumahnya walaupun Sowon ditambah mabok. Namun sesaat di depan toko, mereka melihat kertas yang berupa pesan yang ada di kaca toko miliknya yang telah dibuat oleh teman-teman sekelasnya Sowon, dan mereka pun tak menyangka rumah miliknya itu bisa serapi itu karena teman-temannya itu begitu sangat peduli. Di sisi lain terlihat Yongseok yang berkata kepada Dongho bahwa dirinya itu ingin sekolah bareng bersama Sowon dan dirinya itu menyesal saat itu dirinya tidak bersama Sowon sehingga hal tersebut menimpa Sowon. Kemudian terlihat Sowon untuk pertama kalinya kembali sekolah lagi sambil didampingi ibunya bersama teman-temannya. Namun Sowon melihat Kokomong sehingga dirinya itu sangat bersemangat. Di sisi lain, Noho pun berusaha memberitahu ibu gurunya supaya menghubungi dirinya jika terjadi kantong kolostominya yang ada di Sowon bocor, dan memberi amanat untuk Sowon tidak berkontak langsung dengan guru laki-lakinya karena Sowon masih trauma. Lalu gurunya pun berkata mereka semua akan baik kepada Sowon. Setelah itu, singkat cerita, Sowon pun berusaha mengisi kantongnya dengan permen supaya anaknya itu menyukainya dan dirinya pun berusaha menyimpan di kamarnya Sowon atau anaknya. Singkat cerita, terlihat Yongseok yang ingin berangkat bersama dengan Sowon sehingga dirinya akan melindungi Sowon dari belakangnya. Di sisi lain terlihat Donghon rela meninggalkan pekerjaannya demi mendekati anaknya dengan cara memakai custom Kokomong, sehingga Sowon yang melihatnya pun langsung bersemangat untuk belajarnya. Setelah itu terlihat teman Sowon menanyakan apa yang ada di dalam tasnya. Sowon yang mendengarnya pun langsung memberitahu bahwa dirinya itu mempunyai permen, sehingga dirinya itu membagikan permen tersebut kepada teman-temannya. Lalu terlihat Kokomong ketahuan oleh Yongseok sehingga dirinya memanggil Sowon. Namun ketika di dalam perjalanan, Yongseok meminta maaf karena dulu dirinya itu sangat nakal sekali kepada Sowon dan berharap dirinya itu bisa kembali berteman dengan Sowon. Setelah itu terlihat Sowon menghampiri Kokomong dan dirinya pun mencurigai bahwasanya yang memakainya ialah ayahnya karena Sowon selalu menghindar dari ayahnya. Tanpa lama-lama Sowon pun merasa kagum karena itu ayahnya sehingga mereka pun pulang bersama. Sesampai di rumahnya, Sowon pun berusaha untuk mengusap keringat ayahnya yang begitu ngucur sehingga mereka kembali dekat. Singkat cerita, terlihat Donghon berusaha menanyakan hal yang telah dilakukan oleh pelakunya. Namun si pelaku tersebut mengatakan bahwa dirinya itu tidak mengingat apapun karena dirinya itu berkali-kali mabok. Namun pelaku tersebut mengatakan apakah Donghon ingin berdamai sehingga Donghon yang mendengarnya pun merasa emosi dengan percakapan pelakunya karena meminta untuk berdamai. Singkat cerita, terlihat persidangan akan dimulai dan Sowon akan menjadi saksi atas kejahatan pelakunya, dan jaksa pun menyuruh Sowon untuk angkat tangan jika itu pelakunya. Tanpa lama-lama Sowon pun menunjukkan pelakunya. Setelah itu terlihat pelakunya berkata bahwa dirinya itu tidak pernah ke tempat dekat sekolahnya seolah dirinya itu tidak mengingatnya sehingga menganggap dirinya itu
itu tidak melakukannya. Namun orang tersebut mengatakan bahwa tersangka mencandu alkohol dan jaksa pun membiarkan pelakunya untuk mengungkapkan pernyataan terakhirnya. Namun pelakunya menjawab bahwa dirinya itu tidak tahu apa-apa dan menganggap dirinya itu tidak salah. Setelah itu, jaksa pun memvonis pelakunya akan dihukum berat, namun pelakunya dalam keadaan mabok sehingga jaksa hanya memvonis pelakunya dengan hukuman 12 tahun penjara tidak seumur hidup. Sehingga Hanjung yang mendengarnya pun merasa tidak terima karena tidak dihukum mati karena hal tersebut membuat anaknya Min Hee sekarat. Namun hakim seolah tidak peduli sehingga dirinya bergegas untuk pergi. Tak lama itu, Dong Ho pun berniat untuk membunuh pelakunya demi masa depan anaknya. Namun Sowon menghadangnya dan menyuruh untuk ayahnya itu segera pulang bersamanya, sehingga ayahnya itu menuruti permintaan anaknya untuk pulang. Dan film ini pun selesai.